Assalamualaikum. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan keagungan hanya milik Allah. Pagi ini pada subuh ini dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mulia, dan insyaallah majelis kita ini adalah majelis yang berbarokah karena insyaallah ke depan kita akan sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu semua kita yakini dan kita sepakat tidak ada perselisihan bahwa hidup kita memang harus berlandaskan kepada firman Allah dan sunnah Rasulullah. Fa insyaallah jika ini menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup kita, dalam semua aspek kehidupan kita, maka jaminan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat sebagaimana yang selalu kita minta kepada Allah dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita senantiasa menghadirkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya, yang setulus-tulusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita meraih banyak kemuliaan ya. Datang ke masjid di waktu subuh ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang ringan, kecuali bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah teguhkan imannya, Allah teguhkan langkahnya, Allah teguhkan hatinya untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi tambahan catatan kebaikan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalam, mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan para sahabatnya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini yang insyaallah beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa dirindukan, bulan yang senantiasa dinantikan oleh jiwa-jiwa yang beriman, oleh setiap yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengimani semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani, maka saya pandang ada banyak kemaslahatan jika kita kembali murojaah,
mentarghib diri kita masing-masing, ya, mentarghib keluarga kita, mentarghib saudara-saudara kita, karena Ramadan memang benar-benar istimewa. Tidak sepatutnya hal yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kemudian dipandang biasa-biasa saja, ya, oleh manusia. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya, jauh dari kepatutan. Maka di dalam rangka mengistimewakan datangnya bulan suci Ramadan, kita selayaknya mempersiapkan dan membekali diri kita, ya, akan hal-hal yang bisa menjadikan Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa bayangkan jika Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, ya, secara sempurna, sehingga kita pun juga meraih kemuliaan daripada Lailatul Qadar, ya, yang nilainya itu khairun min alfi syahrin, ya. Seseorang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka dia dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti selama 83 tahun. Mungkin melebihi jatah umur kita barangkali, ya, atau bahkan kalah dengan umur kita mungkin. Tapi dari sisi kualitas, ketika misalnya kita ditakdirkan berusia 83 tahun, kita akan nggak bisa full, ya, beribadah, ya, nggak bisa, ya. Ada fase-fase kehidupan yang kita jalani, mulai dari lahir kanak-kanak sampai balik. Ini kan belum fase ibadah ini, belum tahu, kita masih fase belajar dan lain sebagainya. Baru ketika usia akil balik sampai hari ini itu tercatat kita sebagai mukallaf. Itu pun masih banyak kekurangan kita, ya, di sana sini masih banyak kekurangan, ketidakfahaman, belum lagi masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini tentu Ramadan adalah sesuatu yang benar-benar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar sesuatu yang menjanjikan buat kita. Oleh karena itu kami pandang perlu menyampaikan targhib untuk persiapan kita menyambut Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi akan hadir dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini menjadi sesuatu yang sangat dipentingkan oleh para pendahulu kita, salafus soleh, orang-orang soleh pendahulu kita, ya, dari para ulamanya, dari imam-imam besar kaum muslimin, ya, dari orang-orang soleh yang Masya Allah mereka benar-benar di atas cahaya ilmu, memberikan satu qudwah, memberikan satu pencerahan kepada kita bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi pedoman bagi kita bagaimana menyambut Ramadan. Disebutkan mereka sebelum Ramadan datang itu benar-benar berdoa, sungguh-sungguh, serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan Ramadan. Ya. Ini bukan sekedar berharap biasa, tapi benar-benar berharap dipertemukan dengan Ramadan. Karena besarnya kemuliaan dan keutamaan yang ada di dalam bulan ini. Ya. Dikatakan kanu yad'unallaha sittata asyhurin ayyuballighuhum syahra Ramadan. Mereka para salafus soleh itu benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum Ramadan. Ya. 6 bulan sebelum Ramadan itu benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ini apakah menjadi sesuatu yang sudah kita lakukan? Maka ini menjadi koreksi pada diri kita, ya. Jika kita belum benar-benar serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita bandingkan bagaimana kemuliaan para salafus soleh dengan diri kita. Ya, kita tidak ada apa-apanya.
Kita tidak ada apa-apanya. Mereka yang begitu mulia, mereka yang tercatat dalam goresan emas sejarah umat Islam, sejarah agama ini, mereka begitu bersungguh-sungguh. Sehingga masih ada waktu beberapa hari ke depan, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mohon ya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata asyurin ayyataqabbalahu minhum. Begitu juga setelah Ramadan berlalu, ya, 6 bulan berikutnya mereka serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amal kebaikan, amal soleh yang mereka lakukan selama bulan suci Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan. Ya. Ayyuhal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa target ini kita sampaikan? Alasannya yang kedua, di samping kita berusaha semaksimal mungkin mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh para salafus soleh, hal ini agar supaya kita waspada dan benar-benar siap. Karena secara umum sebagian besar manusia itu benar-benar melihat Ramadan sebagai beban. Melihat Ramadan sebagai beban. Sehingga di penghujung Sya'ban, ya, atau di keseluruhan bulan Sya'ban, ini seolah-olah mereka berlomba untuk memuaskan hasrat, memenuhi semua keinginan yang ada pada diri mereka. Ya, sering kita dengar kalimat mumpung durung poso, ayo ditutuk-tutukno, kan gitu ya. Ya. Kita lihat ini beberapa hari ini orang rekreasi itu Masya Allah. Okay. Mulai dari yang instansi, masyarakat biasa, anak-anak pelajar dan lain sebagainya. Mumpung masih belum Ramadan. Jadi seolah-olah Ramadan itu sebagai sebuah beban yang berat, ya, yang akan menghukum mereka sehingga seolah-olah mereka tidak bisa berinteraksi, beraktivitas dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tentu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Ini alasannya kenapa kita harus mentarget diri kita. Ya. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makalah, ada perkataan dari ulama bahwasanya bulan Rajab, bulan Sya'ban itu adalah bulan persemaian. Ya. Bulan Rajab dikatakan persemaian daun, tumbuhnya daun. Ya. Tumbuhnya tunas daun itu kemudian menghijau. Sementara bulan Sya'ban itu adalah tumbuhnya batang dan ranting, Masya Allah. Ya, diibaratkan pohon. Sementara bulan Ramadan mereka ibaratkan sebagai waktunya panen. Logika kita mengatakan sebuah pohon tidak akan mungkin menghasilkan bunga apalagi buah kalau daunnya sama dahannya tidak tumbuh. Nggih napa nggih? Ya. Dan inilah yang tidak diperhatikan oleh sebagian besar umat Islam. Ya. Mereka, Masya Allah, dengan entengnya mengatakan, opo sih kok poso ya cek nemu riyo kan gitu ya. Jadi mereka banyak di antara kita ini yang berpuasa targetnya adalah supaya bisa hari raya. Dan kita lihat itu faktanya. Ya. Begitu hari raya Idul Fitri datang, ya, 1 Syawal itu hilal sudah terbit, kegembiraan itu Masya Allah luar biasa. Bahkan terkesan ya over ya. Ya memang kita berbahagia dengan datangnya 1 Syawal ya. Itu fitrah sudah. Tapi yang terjadi di masyarakat kita luar biasa. Kegembiraan itu sampai kadang-kadang melanggar batasan-batasan syariat. Ya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pengibaratan tadi, siapa yang telah berbekal di bulan Rajab, siapa yang telah berbekal di bulan Sya'ban, ya. Menurut riwayat dikatakan bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Siapa saja yang telah mempersiapkan dirinya di bulan Rajab, siapa saja yang telah mempersiapkan dirinya di bulan Syaban, maka dia dipastikan akan panen besar di bulan Ramadan. Ramadan memang ngontung dan sarana untuk memperbaiki diri. Tetapi bagi kita yang sudah setiap tahun pengalaman, ya, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan, selayaknya bukan semata-mata untuk memperbaiki diri, tapi justru Ramadan adalah momentum untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Ibaratkan ini adalah sebuah pertandingan, ini musabaqah. Fastabiqul khairat. Kebaikan itu sifatnya, kaidahnya adalah pertandingan. Ya. Siapa yang persiapannya lebih baik, maka dia akan meninggalkan temannya. Ya. Siapa yang tidak punya persiapan, ya siap-siap aja kedodoran. Sekarang bandingkan, orang tidak biasa sholat malam, itu sholat tarawih pasti akan terasa berat. Pasti akan terasa berat. Ya. Suwi ini sih gak mari-mari. Mohon maaf, ini hampir fenomena di setiap masjid dan musola. Ketika sholatnya itu, mohon maaf ya, dibacakan surat-surat yang ada di juz 30, yang pertengahan agak ke atas sedikit, ngereneng biasanya. Akhirnya mereka gak budal tarawih. Alasannya nopo? Tarawih gak wajib. Nah, ini, ya. Luar biasa masyarakat kita. Harapannya begitu besar untuk menemui hari raya, tetapi dia kedodoran di dalam mensikapi setiap kesempatan yang luar biasa pahalanya di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian orang menganggap puasa itu berat loh ya. Benar berat. Tapi bagi orang yang sudah mempersiapkan dirinya, maka puasa bukanlah sesuatu yang memberatkan. Bahkan dia adalah momen yang dia tunggu. Kapan dang poso dan seterusnya. Nah, inilah kenapa kita perlu mentarget diri kita. Nah, ini masih ada beberapa waktu nggih. Mau nggak dipersiapkan? Ya, dipersiapkan. Mau nggak murajaah kembali catatan-catatan kita tentang ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah puasa, semua ketentuannya, syarat dan rukunnya, sunnah-sunnahnya, keutamaan-keutamaannya, wajib hukumnya kita baca kembali. Wajib kita baca kembali. Jangan diterlantarkan. Ya. Ada banyak sarana. Kalau memang itu tidak ada, banyak situs-situs Islami yang di situ mencerahkan kembali, menyegarkan kembali ingatan kita, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang kedudukan puasa, keutamaannya dan lain sebagainya. Allahu taala a'lam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa alasan. Fa insyaallah ke depan kita akan sampaikan apa yang perlu kita bekali pada diri kita. Ya. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Ayyuhal muslimun, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kata kunci di dalam ayat ini yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, di situ ada harfun nida. Ya, harfun nida, ya ayyuha. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ini mewajibkan atau melazimkan perhatian yang serius. Ya, perhatian yang serius. Apa yang perlu diseriusi? Keimanan kita, itu yang pertama.
eksistensi keimanan, keberadaan keimanan dalam sebuah aplikasi amal soleh itu mutlak harus ada. Kalau tidak, amal solehnya bisa batal. Tidak sama kebaikan yang dilakukan oleh orang tanpa dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan satu amal kebaikan yang dilakukan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sama. Maka bekal pertama yang harus kita persiapkan, mari kita perbaiki keimanan kita. Tuh Pak, saya sudah beriman, apanya yang mau diperbaiki? Ya. Kalau pertanyaannya apakah semua sudah punya bekal keimanan? Punya. Pertanyaannya adalah seberapa kadarnya? Seberapa keimanan itu telah tersterilkan dari hal-hal yang bisa menodainya? Ingat, dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu qaulun, ya, wa tasdiqun wa amalun. Iman itu ucapan, iman itu pembenaran dalam hati, dan iman itu pembuktian dalam bentuk amal ketaatan, yang zahir maupun yang batin. Yang kedua, keimanan itu kondisinya tidak stabil. Yazidu wa yankusu, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Bertambah seiring dengan bertambahnya ketaatan, berkurang dengan seiring bertambahnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu-waktu ke depan yang kira-kira kurang 6 hari lagi ini mendesak. Ayo keimanan kita pertebal. Saya yakin panjenengan semua beriman kepada Allah. Tapi seberapa kadar keimanan kita? Ya. Puasa ini mulia dan puasa ini ibadah yang luar biasa beratnya. Dikatakan oleh para ulama, kenapa puasa itu begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kebaikan. Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabir fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu kaidahnya kebaikan itu satu dilipat gandakan Allah jadi 10 jadi 700. Tetapi puasa tidak. Dalam hadis qudsi dikatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kenapa? Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku spesial akan memberikan balasan untuk orang-orang yang berpuasa. Karena dalam puasa menghimpun 3 kesabaran sekaligus. Sementara sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar tidak ada lain, balasannya itu tanpa hisab, tanpa hitungan, saking banyaknya. Puasa menghimpun ketaatan, kesabaran di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-sabru bit ta'ah. Panjenengan sholat dalam keadaan tidak berpuasa, berpahala apa tidak? Bandingkan ketika panjenengan sholat dalam keadaan berpuasa. Panjenengan berzikir dalam keadaan tidak berpuasa di luar bulan Ramadan. Atau misalnya kita tidak sedang melaksanakan puasa sunnah, itu pahalanya sudah luar biasa. Apalagi dilakukan dalam keadaan berpuasa. Anda sedekah di hari-hari biasa, istimewa. Anda sedekah di bulan Ramadan, super istimewa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dihimpun dalam puasa itu as-sabru 'anil maksiyah. Kesabaran dari menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di luar puasa kita mampu menghindarkan maksiat, itu sudah sangat baik. Ya. Tapi ketika di Ramadan kita mampu menghadirkan maksiat dalam waktu yang bersamaan kita juga berpuasa, Masya Allah. Asyamu junnah, puasa itu perisai. Betapa hebatnya orang-orang yang berpuasa. Sampai dia bilang kepada temannya, poso-poso, ojo ngerasani wong. Sering ya kita dengar begitu ya, puasa jangan bohong. Ya. Benar-benar puasa membentengi dirinya, melahirkan rasa takut bagi dia untuk melakukan maksiat yang setiap harinya dianggap biasa. Kalau yang biasa saja dia mampu menghindari, apalagi yang lebih besar, tentu dia semakin takut, semakin luar biasa penjagaan terhadap dirinya. Ya.
Dan itu yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang ketiga, puasa menghimpun kesabaran yang ketiga, ya, as-sabru indal musibah. Di saat puasa dia merasakan tekanan-tekanan yang menyakitkan. Kadang-kadang tanpa terasa diajak makan bersama, ya, yang dimakan daging bangkai saudaranya tanpa disadari, diajak menghibah temannya. Ada nggak orang berpuasa terus menghibah temannya? Banyak. Ya, ketika dia puasa dia sadar ini berat ini teman ngajak ngomong, ngajak diskusi, ngajak ini, tapi di dalamnya kok masya Allah muatan ghibahnya jauh lebih banyak daripada ya, informasinya atau ilmunya. Berat ini, ya, dan itu ujian. Kita diuji dalam keadaan tidak berpuasa bisa sabar, hebat. Kita berpuasa dalam keadaan berpuasa juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bisa bersabar, luar biasa. Belum lagi kita ngangker hawa nafsu kita sendiri. Ya. Memaksa diri kita, memaksa hawa nafsu kita untuk hanya melakukan yang baik-baik saja dan menghindarkan apa yang tidak baik. Masya Allah, butuh kesabaran. Ayohal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal pertama yang harus kita benahi, mari keimanan kita teguhkan. Ya, masih ada beberapa waktu ke depan, ya. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, yang wajib maupun yang sunnah. Jika hari ini sholat kita yang wajib, yang fardu itu belum berjamaah 100%, kita usahakan. Nanti di Ramadan kita akan ringan. Ya. Jika hari ini kita sudah terbiasa puasa sunnah, maka monggo istiqomah dengan puasa sunnah yang sudah dilakukan. Karena memang setiap orang kadang-kadang dimudahkan di satu amal, tapi di sisi yang lain dia memang agak keberatan. Tidak ada masalah. Ada banyak pintu kebaikan. Tapi mari kita coba semua. Ya. Hari ini yang belum biasa tilawah Quran, biasakan. Siapa yang sudah biasa tilawah Quran, tingkatkan. Ya. Sehingga ketika Ramadan kita itu tidak sedang menghidupkan mesin, tapi mesin itu sudah hidup, sudah siap di persneling 1, persneling 2, persneling 3, sekaligus persneling 4, siap. Pada momennya momen panen pahala ini, bukan sekedar mengawali kebaikan bagi yang belum baik, tapi ini sudah momen yang sifatnya meningkatkan sudah. Ya. Nah, ini manajemen Ramadan itu seperti itu. Ayyuhal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika keimanan kita ini masih ada keraguan, masih ada potensi kemunafikan, ada potensi kemusyrikan, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, mohon ampun kepada Allah. Ya. Perbanyak itu kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, perbanyak sudah. Ya. Kalau perlu di sela-sela aktivitas yang menjadi rutinitas kita, ya, apakah ketika kita menunaikan kewajiban mencari nafkah, menuntut ilmu, ya, membina anak-anak dan keluarga kita masing-masing, jangan pernah melalaikan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan dan pujian. Ringankan lisan ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ringankan lisan ini, ya, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya, ringankan untuk itu. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu, tidak ada momen yang di momen itu manusia paling banyak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan suci Ramadan. Diselamatkan dari api neraka. Mari. Ya. Fasilitasnya, medianya kita ambil apa? Istighfar. Bertasbih, bertahmid, bertahlil. Jangan meremehkan amalan ini. Ini ringan di lisan tapi berat sekali timbangannya pada yaumul mizan. Wallahu ta'ala a'lam. Ayohal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kemudahan.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan Ramadan tahun ini. Tidak boleh kita bersandar pada diri kita semata. Ya. Dalam zikir pagi itu sering yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh para ulama, ya, disampaikan secara ya turun temurun menjadi kebiasaan zikir pagi. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Mari kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kekuatan yang sempurna. Ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bersandar pada diri kita walaupun sekejapan mata, jangan pernah. Ya. Mungkin dalam catatan kita tahun kemarin kita menjalani Ramadan dengan baik, ya, dengan baik. Semuanya targetnya sudah terpenuhi semua, yang wajib, yang sunnah terpenuhi semua. Tapi tahun ini jangan kemudian berbangga dengan itu semuanya. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa lain, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau buat menjadi mudah. Dan Engkau membuat atau menjadikan kesulitan, dan jika Engkau menghendakinya maka sesungguhnya itu akan menjadi mudah. Monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berpotensi bisa memasuki Ramadan dengan selamat, ya, di awalnya, di pertengahannya, di akhirnya, dan benar-benar dia keluar dari Ramadan itu dalam keadaan terampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya. Karena Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi dikatakan rohima amfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla ayyughfara lahu. Ada manusia itu dikasih Allah kesempatan, ya, bertemu dengan bulan Ramadan, mohon maaf dalam tanda petik, dia tidak baik persiapannya, atau dia mungkin terlalu bersandar pada dirinya, atau mungkin kejahilannya tidak dihilangkan, dia tidak murojaah kembali dengan semua ketentuan dan syariat yang terkait dengan puasa. Kemudian dia masuk di bulan Ramadan itu, dikasih Allah kesempatan, selesai Ramadan dia masih dalam keadaan belum terampuni dosanya. Kita enggak ingin seperti itu. Ya, ini sesuatu yang ya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Ayyuhal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hendaknya semua rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan nanti, yang wajib maupun yang sunnah, hendaknya semuanya dilakukan dengan ihtisaban. Ihtisaban. Ya, dalam banyak redaksi yang sahih, ya, dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga ketika sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan, artinya mengerjakan qiyamul Ramadan, salat tarawih atas dasar iman dan ihtisaban, fa insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga pada saat Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Harus ihtisaban. Nah, tadi iman sudah saya sampaikan, ya, sepintas gambarannya seperti itu. Harus ada ini, ya, mencakup qaulun wa tasdiqun wa amalun, kondisinya bisa bertambah bisa berkurang. Nah, ihtisaban ini apa? Ayolah muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menukil salah satu penjelasan dari Imam, ya, Al-Khattabi. Beliau itu hidup ya sekitar 360 sampai 380 sekian Hijriah, ya, seorang ulama besar dari madhab Syafi'i. Beliau juga mensyarah Sunan Abu Daud. Itu memberikan penjelasan pada kita.
Ya. Ihtisaban itu ya dalam konteks puasa, termasuk juga dalam konteks tadi qiyam Ramadan, dalam konteks menghidupkan Lailatul Qadar, ihtisaban itu ada 4. Ya. Jadi ada 4 perkara yang jika ini dilakukan benar-benar seseorang itu melakukannya ihtisaban. Masuk dalam kategori ihtisaban. Sebagaimana riwayat yang disebutkan. Yang pertama, ayyasumahu ala maknar rahbati fi sawabihi. Ya. Jadi ar-rahba fi sawab. Yang pertama, seseorang itu dikatakan ihtisaban jika dia melakukan ya, puasa, melakukan qiyam Ramadan, menghidupkan Lailatul Qadar dan ibadah-ibadah yang lain itu bersemangat meraih pahala. Bersemangat meraih pahala, bukan sekedar meraih pahala, tapi ada bersemangat meraih pahala. Saya ajukan contoh, ada orang datang sholat berjamaah, dia datang lebih awal sebelum adzan, dia masuk masjid, dia berdoa, baca sholawat, baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kemudian dia menunaikan haknya masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, sambil menunggu waktu adzan. Selama menunggu waktu adzan, dia bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir atau berdoa. Kemudian ada jamaah lagi, setelah adzan dia baru datang. Ya. Dia baru datang, iqamah sudah dikumandangkan. Sempat enggak dia salat tahiyatul masjid? Enggak. Sempat enggak dia masuk ke masjid dengan membaca doa? Belum tentu. Itu bedanya. Sebagaimana pula dalam riwayat dikatakan ada 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari yang hari itu tidak ada naungan. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Bil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Maksudnya dia benar-benar memperhatikan kewajiban untuk sholat, menunaikan sholat berjamaah. Apapun aktivitasnya, dimanapun dia berada, dia sangat memperhatikan itu. Dan ini adalah fakta-fakta yang menjadi keyakinan bagi kita. Kebaikan itu memang harus benar-benar kita raih dengan semangat. Ya. Ada loh orang puasa itu ya wis sekedar poso ngenten. Ya. Jadi puasanya hanya berdasarkan kebiasaan. Puasanya tidak berdasarkan ilmu. Iya. Ketika kita sholat ini, mohon maaf, satu shaf kataruhlah di sini 15 orang, pahalanya sama apa enggak? Sama-sama sholat berjamaah, pahalanya sama enggak satu dengan yang lain? Enggak sama. Kenapa kok enggak sama? Keikhlasannya enggak sama, kadar keimanannya enggak sama, kadar ilmu dan pemahamannya enggak sama. Sehingga kadar khusyuknya, tumakninanya satu dengan yang lain tidak sama. Makanya tidak sama pahalanya. Ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 2/3, 1/3 dan lain sebagainya. Ya. Panjenengan punya persiapan iman, punya persiapan ilmu memasuki Ramadan. Panjenengan mau nggak disamakan dengan puasanya orang-orang awam yang hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri di siang hari? Tidak sama. Ya, tidak sama. Bahkan orang-orang yang tidak bisa menjaga perkataannya, tidak bisa menjaga sikapnya, ya, dari perkataan yang sia-sia, perkataan adu domba, pertengkaran, perdebatan, permusuhan, perbuatan-perbuatan yang bodoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah enggak butuh belas puasanya orang seperti itu. Ya. Rukun syarat terpenuhi sah puasanya, legal standingnya iya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah enggak butuh puasane wong iki. Gimana kalau kita dibegitukan sama Allah? Ya.
Jadi patokan pahala itulah yang akan menyemangati kita. Fastabiqul khairat, saya harus berlomba. Kalau teman saya bisa dapat pahala 100, saya harus di atasnya. Kalau teman saya sehari bisa melakukan 10 kebaikan, saya harus di atasnya. Kalau teman saya bersemangat untuk menghadiri sholat berjamaah, bersemangat untuk berzikir, berwirid, berdoa, bersemangat baca Quran, bersemangat untuk sedekah, bersemangat untuk yang baik, saya harus di atasnya. Sehingga dengan demikian, mohon maaf jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terpatri pada pola fikir dan paradigma seseorang bahwa setiap waktu yang ada di dalam Ramadan tidak boleh terlalaikan dengan kebaikan. Tidak boleh terlantar. Ya. Dalam hitungan detik, menit, jam, hari tidak boleh ada yang terlantar. Semua harus bernilai kebaikan. Ketika pola pikir kita sudah mengatakan bahwasanya ya, ar-rahba fis shawab, bersemangat di dalam meraih pahala. Masya Allah. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, thayyibatan nafsu bidzalik. Ihtisaban itu adalah melakukannya dengan jiwa yang senang. Jadi seseorang dikatakan ihtisaban puasanya, ihtisaban qiyamul lailnya, ihtisaban Lailatul Qadarnya, jika dia melakukan dengan senang. Masya Allah, ini perkataan ulama yang luar biasa ini. Ya, membimbing kita untuk meraih kesempurnaan. Tidak sedikit orang yang melakukan puasa itu dengan perasaan gak senang. Sehingga kemudian merasa ini menjadi beban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan beberapa perintah Allah dalam Al-Qur'an dan larangan-larangan Allah dalam Al-Qur'an, biasanya ini ya, yang saya baca dalam beberapa tafsir, tidaklah satu perintah itu diperintahkan untuk dilakukan kecuali memang hal itu tidak disukai oleh orang. Sebaliknya, apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran itu rata-rata disukai orang, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah nih, okay? Kalau ada perintah berarti iki tapi disenengi wong. Ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Mayoritas orang ini ya, senang dengan zina dan semua hal yang terkait dengan hal itu, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita hadirkan ini, kalau nggak dilatih, ya suka dengan ibadah akan sangat sulit. Ya, ngapunten, kalau di dalam hati kita hari ini, saat ini ada perasaan gelisah, galau ketika kita nggak sholat berjamaah misalnya, masya Allah itu karunia yang luar biasa. Ya, ada kegelisahan di hati ini, kok sehari ini tidak baca Al-Quran, tidak dengarkan Al-Quran dibaca, tidak dengarkan pengajian, terus gelisah, ada yang kurang dalam, masya Allah itu anugerah yang luar biasa. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat pada hati kita untuk mencintai, untuk menyukai semua amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita melakukan satu maksiat, ya mungkin maksiat mata ini yang paling sering, ya. Kalau ibu-ibu maksiat apa? Ya sudah, ini bagian ini, ya penglihatan kita, pendengaran kita, ya hati kita ini sering kali bermaksiat, ya. Yang jarang orang tahu, ya, masya Allah, kadang-kadang curi-curi pandang dan lain sebagainya. Kok kemudian kita merasa gelisah, merasa ya Allah, bersyukurlah, ini berarti karunia, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua orang. Bani Israel itu masya Allah diberi Allah nikmat, dibimbing di setiap zamannya dengan hadirnya seorang Rasul dari kalangan mereka. Ya. Disertakan pula Alkitab, disertakan pula firman Allah sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan mereka. Faqasat qulubukum fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa.
tetapi tidak menjadikan mereka itu kemudian semakin tunduk kepada Allah, tapi menjadikan hati mereka semakin keras, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal batu yang keras saja itu ada yang kemudian meletek medal toya keluar. Ya. Ada yang mengalir sungai di antara bebatuan. Bahkan ada batu yang jatuh meluncur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Mereka jatuh karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sedikit nggih. Kurang 2. Sampai jam berapa ini, Pak? Bu, tambah sedikit nggih, Bu nggih? Nah, sampai selesai pemaknaan daripada ikhtisab. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, ghaira mustasqili li siyamihi. Ya, tidak merasa berat terhadap puasa yang dia lakukan, dan ini mustahil bisa dihadirkan kalau jiwa ini tidak mencintai, kalau jiwa ini tidak melakukannya dengan senang hati. Ya, apalagi kalau sudah 10 hari terakhir, waduh, berat banget itu, berat banget. Pikirannya sudah kacau dengan, mohon maaf ya, bukan berarti tidak boleh ya, boleh saja. Mulai kacau dengan mode, mulai kacau dengan ngecat rumah, mulai kacau dengan bikin kue. Kalau saya dulu waktu kecil bikin kue bantu ibu ya, bikin kue, bikin jenang, udek jenang sambil berpuasa itu ya, masya Allah berat sekali. Ini cerita aja ini. Yeah. Jadi ikhtisab itu orang yang tidak merasa berat dengan puasa yang dia lakukan. Orang tidak merasa berat dengan qiyamul Ramadan, dengan tahajud setelahnya, tidak merasa berat. Orang tidak merasa berat ketika harus menghidupkan 10 malam yang terakhir untuk meraih yang namanya Lailatul Qadar. Enggak ya kita ini, wis abot Lailatul Qadar dipindah. Nggih, mboten di masjid tapi di mall ini ya, di jalan-jalan ini ya, di warkop dan lain sebagainya. Banyak yang itikaf itu teman-teman kita di warkop itu ya, banyak. Saya kalau kajian subuh ini berangkat tuh banyak warkop yang masih buka. Ya, majelis warkop itu masya Allah. Saya tidak mengatakan warkop tidak boleh, halal loh, ya halal. Tapi yang saya sayangkan, prihatinkan ini, kita itu umat Islam, itu saudara-saudara kita Muslim. Ya, apakah mereka tidak tahu bahwasanya saat subuh ini saat yang disaksikan oleh malaikat? Wa Qur'an al-fajr innaka al-fajri kana inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayyuhal muslimun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betul latihan ini. Gak bisa ujuk-ujuk orang merasa saya puasa itu ringan saja kok. Gak bisa ujuk-ujuk, betul latihan. Ya, yang terlatih saja kadang-kadang bisa terpeleset ini Pak. Ada nggak orang profesional terpeleset itu Pak? Ada. Ya, orang profesional aja bisa terpeleset, apalagi tidak tanpa persiapan sama sekali. Ya, tentu akan sangat sulit menghadirkan ya pola fikir dan pemaknaan atau penghayatan bahwasanya puasa itu tidak berat. Ya. Yang terakhir, wala mustatilin li ayyamihi. Ikhtisaban itu dia tidak merasa panjang waktunya. Ya. Ada orang mengatakan, "Suwi ini yo gak buka-buka, kapan maghrib?" Ya. Kita dulu waktu kecil kan gitu Pak ya. Kalau sudah habis asar itu nunggu saatnya beduk blanggur jarine wong Jawa ya. Itu biasanya di sini Pak, di Sidokare itu Pak ya. Ada orang nyumet mercon besar dulu itu ya. Sampai terdengar sampai di porong sana. Ya. Di sini masih sawah Pak, saya nggak bisa ngomong di sini ya. Karena sini masih sawah ini, masih sawah ladang ini, daerah produktif ini. Itu kita itu habis asar itu sudah berdiri di tempat yang paling tinggi cacing ya. Ada yang berdiri di atas jembatan, ada yang kelungudur. Itu penantiannya sejak habis asar. Suwe ini gak belanggur-belanggur. Ya, kalau anak kecil masih inilah. Nah, kita ini sudah puluhan tahun. Ya. Bahkan para salaf itu ketika mendekati berbuka, ini puncak-puncak rasa lapar, puncak-puncak penderitaan ibarat orang gitu ya. Itu makin khusyuk dalam berdoa. Ini seringkali yang kita tinggalkan.
Ya, kita tidak memperbanyak doa ketika kita berpuasa. Padahal riwayatnya sahih, satu di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, tidak ada hijab adalah doanya orang yang berpuasa. Ini seringkali tidak kita lakukan. Ya, kita abaikan. Doanya nek mari napa? Nek mari buka tok ya. Allahumma lakasumtu, ada yang dhahabat dhama'u dan seterusnya. Hanya itu. Ya itu sunnah juga ya. Tapi kadang-kadang karena mohon maaf karena jahil, karena tidak terbiasa, karena tidak ada persiapan, akhirnya waktu-waktu yang masya Allah ya mendekati saat berbuka itu puncak-puncaknya penghambaan kita kepada Allah itu seringkali terlupakan dengan doa. Minta apa saja terserah, pakai bahasa apa monggo silakan. Minta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang ketiga bekal kita ikhtisab ya. Dari pemahaman yang disampaikan oleh beliau Al-Khattabi rahimahullahu taala, monggo masing-masing tuangkan, kita buat schedule, kita buat perencanaan, kita buat target. Monggo. Ya, target kita tahun ini ya misalnya menyediakan takjil ya, secara pribadi kita menyediakan takjil. Biasanya kan bareng-bareng ya, monggo ditingkatkan silakan. Hari ini targetnya, tahun ini targetnya khatamnya berapa kali, silakan. Perlu tahun ini targetnya hafal berapa surat, silakan. Ya. Pak insya Allah dengan pentargetan dengan planning yang kita susun itu insya Allah akan lebih teratur, akan lebih mengarahkan. Ya, jadi tidak loss kita, tidak loss waktunya, tidak loss kesempatannya, tidak loss energinya, benar-benar terarahkan, teralokasikan di semua target yang sudah kita tetapkan. Allahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Semoga hati ini diberikan cahaya, diberikan hidayah, taufik, diberikan hidayah, irsyad, sehingga kemudian benar-benar Ramadan ini adalah momentum yang sangat berharga, momentum yang benar-benar kita tunggu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dalam memaksimalkan Ramadan ini sehingga Ramadan ini insyaallah menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Wallahu taala alam. Saya kira demikian ya target yang bisa kami sampaikan untuk kami sendiri khususnya kepada panjenengan semua. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang biasanya kok mboten hadir nggih? Yang orangnya agak tinggi? Nggih.